Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rilo Mahendra NIM 1904232 dengan nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat etika administrasi negara dalam memperancar pranata-pranata pembangunan. Topik pembahasan yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian etika dan etika administrasi negara. Yang kedua yaitu manfaat etika administrasi negara, dan ketiga yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian etika dan etika administrasi negara. Pengertian etika. Dalam Ensiklopedia Indonesia, etika disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Menurut Bartels 2005, etika tersebut dibagi menjadi ke dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua yaitu etika adalah kumpulan asas atau nilai moral. Dan yang ketiga, etika adalah ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Kemudian kita masuk ke pengertian etika administrasi negara. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai atau prinsip nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman, pegangan, referensi sekaligus sebagai standar penilaian apakah sikap, tindakan, dan perilaku administrasi negara, dalam hal ini birokrasi publik, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Pengertian ini menurut Widodo 2005. Kemudian, etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Ini menurut Pasolong 2007. Kemudian kita lanjut ke topik yang kedua yaitu manfaat etika administrasi negara. Menurut Suseno 1993, sekurang-kurangnya terdapat 4 manfaat etika administrasi negara. Yang pertama yaitu untuk mencapai suatu pendirian dalam berbagai pandangan-pandangan moral. Yang kedua yaitu untuk membedakan antara apa yang hakiki dan apa saja yang boleh berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi baru dengan kritis dan objektif, dan untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak selalu mudah terpancing, tidak naif dan tidak ekstrim. Yang keempat yaitu membantu menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Dari pendapat Suseno tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat etika administrasi negara yang pertama yaitu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua yaitu dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah. Yang ketiga yaitu dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapatnya. Yang keempat yaitu dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Kemudian keterkaitan etika dan proses pembangunan. Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebarluasan kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan terdalam dari sebuah pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, kesempatan pendidikan, dan layanan kesehatan. Pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih enak, dan lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dengan demikian,
Usaha pembangunan mempunyai makna humanisasi atau dengan kata lain, usaha untuk memanusiakan manusia. Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik atau etika, baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Karena itu bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik, akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu. Jika nilai-nilai etik tidak melekat dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik atau merusak kemanusiaan. Ini merupakan pendapat dan pandangan dari Majnun Hussein 1986. Dari pendapat tersebut sehingga dapat kita simpulkan keterkaitan etika dan proses pembangunan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik, diperlakukan etika dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka etika ini perlu mengambil peran di dalam pembangunan. Yang kedua, yaitu etika digunakan sebagai landasan proses pembangunan dimulai. Jadi landasan proses pembangunan itu kita ibaratkan etika itu menuntun arah pembangunan. Etika itu sebagai jalannya suatu pembangunan. Yang ketiga, proses pembangunan merupakan langkah yang sangat sensitif sehingga diperlukan etika dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Jadi dari pembangunan tersebut biasanya kan akan diberikan sebuah wewenang atau tanggung jawab. Nah, apabila tidak ada etika, tanggung jawab atau wewenang tersebut bisa disalahgunakan oleh berbagai pihak. Sehingga dalam hal ini, maka etika diperlukan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Ini daftar pusaka. Kemudian itu saja pemaparan materi dari saya, Rilo Mahendra, dengan NIM 1904232. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.